Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat parabola. Nah, parabola sendiri itu merupakan grafik ya, grafik dari fungsi kuadrat. Jadi grafik fungsi kuadrat itu berupa parabola, gitu ya. Nah, oke. Untuk sifat-sifat parabola ini, nantinya yang pertama kita punya yang namanya bentuk umum kan ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum. Nah, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan bx tambah dengan c. Nah, itu ya. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, dari bentuk umum ini kita punya variabel, 3 variabel kan ya. Variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, setiap variabel ini mempunyai sifat tersendiri, gitu ya, punya sifat-sifatnya masing-masing. Nah, nanti sifat-sifat dari setiap variabel ini akan mempengaruhi dari grafik fungsi kuadratnya atau parabolanya itu sendiri gitu. Dan tentunya nanti kita akan coba juga untuk mencari sifat yang determinannya yang D-nya. Jadi A, B, C, dan D sifatnya. Oke ya. Oke, yang pertama sifat A. Oke, yang pertama sifat A. Sifat A. Sifat A. Oke. Sifat A ini jadi ada dua jenis gitu ya, ada dua jenis. Ada dua jenis. Oke, kita ganti dulu warnanya. Ada dua jenis. Jadi jika nanti A-nya itu lebih besar dari 0, maka nanti parabola akan terbuka ke atas. Akan terbuka ke atas. Oke, contohnya kayak gimana nih? Kayak gini contohnya. Jika A-nya lebih besar dari 0, jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Kita jadi kayak senyum lagi gitu ya. Nah, ini parabola bentuk seperti ini nanti jika A-nya lebih besar dari 0. Jadi A-nya itu positif. A-nya positif. Oke, ini yang pertama. Oke, yang pertama. Oke, yang keduanya, jika nilai A-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Nanti parabolanya itu parabola akan terbuka kemana? Benar, ke bawah. Oke, gitu ya. Jadi kebalikannya. Jadi kayak gini nanti di gambarnya. Nah, gitu. Kayak gini, kayak sedih ya. Oke. Bentuk parabola ini jika nilai A-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Gitu ya. Oke, ini sifat yang pertama. Sifat A. Sifat A yang pertama. Oke, sekarang sifat B. Yang kedua, sifat B. Sifat B. Nah, sifat B ini jadi ada tiga nih. Ada tiga sifatnya. Ada tiga nih. Oke. Ada tiga. Yang pertama, kita sebut aja tanda deh ya. Tanda atau operasi. Tanda atau operasi ya? Oke, tanda aja deh. Oke, tanda aja. Tanda dari A. Nah, tanda A itu maksudnya jika A-nya itu dia positif atau negatif gitu ya. Jadi jika A-nya positif atau A-nya negatif gitu ya. Jika tanda A itu sama dengan tanda B, nah artinya jika A-nya positif, B-nya juga positif gitu ya. Jika A-nya negatif, B-nya negatif gitu ya. Jadi jika tanda A itu sama dengan tanda B, maka nanti titik puncaknya, nah ini akan mengakibatkan titik puncaknya. Oke, puncaknya itu ada, puncaknya ada di kiri, dari sumbu Y. Nah, dari sumbu Y gitu ya. Jadi jika tanda A itu sama dengan tanda B, maka nanti titik puncaknya itu ada di sebelah kiri dari sumbu Y gitu. Oke, yang kedua. Nah, yang keduanya
jika tandanya sekarang tanda A itu tidak sama dengan tanda B, jadi berkebalikan. Nah, itu ya. Tanda A tidak sama dengan tanda B. Jadi artinya jika tanda A-nya itu positif, maka tanda B-nya dia negatif. Jadi gak sama, jadi dia berbeda itu ya tandanya. Oke, maka nanti ini akan mengakibatkan titik puncaknya. Nah, titik puncaknya itu, titik puncak. Nah, puncaknya ada di mana? Benar di kanan. Nah, kebalikannya ya. Nah, kanan dari sumbu Y gitu. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhirnya, jika nilai B-nya itu, nah nilai B-nya nggak ada atau B-nya sama dengan 0 nih, maka nanti akan mengakibatkan gitu ya, titik puncak atau sumbu simetris, atau kita sebutnya sumbu simetris aja ya, sumbu simetris. Nah, SB itu sumbu ya, sumbu simetris. Sumbu simetrisnya ada di sumbu Y. Nah, ada di sumbu Y gitu. Jadi ini sifat B, yang kedua sifat B. Oke, contohnya kayak gini nih untuk gambarnya nih. Oke. Untuk gambarnya kayak gini, kita buat dulu sebuah grafik nih. Sorry. Oke, kita buat sebuah grafik nih. Oke, kita buat 3 ya. Karena sifat untuk B itu ada 3 ya. Nah, sorry. Nah, oke, sip deh, kita aja deh ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Yang pertama, tandanya itu sama. Tanda A dan tanda B itu sama. Jadi nanti puncaknya ada di kiri sumbu Y. Jadi sini. Nah, ini kiri sumbu Y. Nah, di sini nanti puncaknya itu ada di sebelah sini. Nah, ini puncaknya ada di sebelah sini. Titik puncak. Nah, ini ada di sebelah sini. Ada di sebelah kiri. Nah, ini titik puncak. Titik puncaknya ada di sebelah kiri. Ini kiri, ini kanan gitu ya. Ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Ini sumbu Y. Oke, sumbu Y. Oke, sekarang yang kedua, tanda A itu berbeda dengan tanda B. Maka nanti puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti di sini kan ya. Nah, jadi grafiknya kayak gini. Nah, oke, kayak gini nih. Nah, ini puncaknya. Oke, sebentar, puncak. Nah, titik puncaknya ada di sebelah kanan, gitu. Oke, yang ketiga, nilai B-nya sama dengan 0, maka nanti sumbu simetrisnya ada di sumbu Y. Jadi ada di sini nih. Nah, ada di sini. Oke. Nah, dia ada di sini. Saya juga ini titik puncaknya ya. Titik puncaknya itu ada di sumbu Y. Jadi gak di sebelah kanan, gak di sebelah kiri gitu ya. Titik puncaknya itu atau sumbu simetrisnya yang membagi dua grafik nih ya. Ini puncaknya aja, sebut aja puncak. Oke. Puncak. Oke, puncaknya ada di sumbu Y gitu. Oke ya. Oke, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga. Sifat apa? A udah, B udah, sekarang sifat C. Nah, sifat C, jadi ini ada dua nih. Sifat C ada dua. Oke, jadi yang pertama, jika nanti C-nya itu lebih besar dari 0 atau C-nya dia bernilai positif, maka nanti, nah, titik potongnya, pivot atau titik potong, pivot atau titik potong, nih, pivot artinya titik potong ya. Titik potong dengan sumbu Y, di titik positif gitu ya, di titik positif, di positif gitu. Yang keduanya, jika nilai C-nya kurang dari 0.
maka nanti titik potongnya, nah tipot dengan sumbu Y, dia ada di negatif, gitu. Oke, contohnya gimana gambarnya? Oke, kita buat lagi nih si grafiknya. Oke, sip. Satu lagi, karena ada dua ya. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X, gitu. Oke, sekarang yang pertama. Jika C-nya bernilai positif, maka titik potong dengan sumbu Y-nya itu ada di titik positif juga. Gitu ya, ada di titik positif juga. Oke, gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Nanti contohnya kayak gini, grafiknya kayak gini. Oke, kita buat aja. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y, berarti titik potong dengan sumbunya ada di positif. Berarti ini positif yang di sebelah atas, negatif sebelah bawah. Jadi kayak gini nih. Oke. Oke, sebentar. Gak enak ya. Oke, gini aja ya. Nah, kayak gini. Mau seperti ini atau boleh juga seperti ini, boleh. Nah, sama aja ya. Jadi mau dia ke bawah atau ke atas, yang penting nanti titik potongnya itu, titik potong dengan sumbu Y-nya dia ada di titik positif. Ini positif, ini negatif. Ada di daerah positif. Oke, yang keduanya, jika nilai C-nya kurang dari 0, maka titik potong dengan sumbu Y-nya dia ada di titik negatif. Berarti ada di sini. Ya, ada di sini ya. Nah, oke di sini. Jadi titik potong itu gak harus titik puncak. Ya, gak harus titik puncak. Bisa juga titik yang lain. Sedangkan titik puncaknya ada di sini. Nah, ini titik puncaknya di sini, ini titik puncaknya. Misalkan gitu ya. Jadi ada titik yang lain yang berpotongan dengan sumbu Y. Gitu ya. Oke, ini untuk sifat C. Sekarang yang terakhir nih. Untuk sifat D. Sifat D. Oke. Tadi sifat C dia berhubungan dengan titik potong dengan sumbu Y, benar ya? Jadi jika C-nya itu positif atau C-nya negatif, dia akan berhubungan dengan sumbu Y. Tetapi kalau misalkan untuk sifat D itu dia berkebalikan dengan sifat C. Jadi dia berhubungan dengan sumbu X, gitu ya, dengan sumbu X. Jadi misalkan kayak gini nih, kita buat garis dulu nih. Kita buat sumbu X aja deh ya. Kita buat dua sumbu X. Oke. Buat dua sumbu X. Kayak gini. Oke, satu lagi. Nah, oke. Kayak gini. Misalkan gini. Pertama, kita punya grafik kayak gini nih. Oke, dia berpotongan di sumbu X. Ini sumbu X ya. Sumbu X, ini juga sumbu X. Oke, dia berpotongan di dua titik. Ya, di dua titik di sumbu X. Oke, yang kedua, kayak gini. Nah, dia berpotongan di satu titik di sumbu X. Satu lagi kayak gini. Nah, gitu ya. Dia tidak berpotongan sama sekali. Oke, selanjutnya kayak gini. Ini untuk A-nya apa? A-nya positif ya. A-nya positif karena dia terbuka ke atas. Ini juga sama A-nya positif. Ini juga A-nya positif. Gitu ya. Oke, sekarang A-nya negatif. Gimana nih grafiknya? Sama aja ya. Kayak gini. Oke, kayak gini. Kemudian seperti ini. Sip, satu lagi. Berarti. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini A-nya apa? A-nya kurang dari 0. Ini juga A-nya kurang dari 0. Ini juga sama, A-nya kurang dari 0. Oke. Nah, jika nanti gambarnya seperti ini, dia berpotongan di dua titik seperti ini, maka nanti nilai D-nya yaitu lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sebuah grafik atau sebuah parabola dari fungsi kuadrat itu
berpotongan di sumbu X di 2 titik, maka nilai D-nya itu lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan berpotongan 1 titik gimana? Berarti D-nya sama dengan 0. Gitu. Kalau yang ini tidak berpotongan, berarti D-nya kurang dari 0. Nah, yang bawah juga sama. Gitu. Oke, ini lebih besar dari 0. Yang ini sama dengan 0. Kalau yang ini D-nya kurang dari 0. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan sifat-sifat parabola. Yang belum paham bisa diulangi lagi videonya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.